حي على الفلاح. Di bagian kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah yaitu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang segala sesuatu memberikan kesaksian ilahi yang amat suci dan maha tinggi tentang akhlak Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, ini bukan sembarang kesaksian. Ini kesaksiannya datang dari satu zat yang maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, bahkan apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, zat yang maha tahu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesaksian yang maha tinggi bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat azim. Subhanallah, subhanallah. Nah, jadi artinya di sini bahwa memang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia yang bukan sembarang manusia, tapi manusia yang memiliki akhlak yang sedemikian sempurna, bahkan paripurna. Nah, sampai-sampai para ulama pernah menyatakan saking sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, tidak cukup kita bicara hanya dalam suatu diskusi 1 jam, bahkan sehari, bahkan seminggu, bahkan 1 tahun sekalipun, bahkan seumur hidup kita sekalipun ingin membahas secara sempurna daripada kemuliaan akhlak Nabi, saking sempurnanya tidak akan pernah tuntas. Jadi ini betul-betul samudra akhlak. Nah, samudra akhlak, lautan akhlak yang begitu luas yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya yang ingin saya garis bawahi, Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang begitu sempurna itu sudah sangat tepat sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Budai dalam musnad mereka, bahwa Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam pada suatu kesempatan di mana beliau katakan, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya, innama dalam bahasa Arab itu lil hasr, ada pun min adawatil hasr, biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi artinya bukan sekadar sesungguhnya, tapi juga sesungguhnya hanya, ada penekanan, ada pembatasan. Jadi innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Subhanallah. Ini satu misi kenabian yang luar biasa, misi penyempurnaan akhlak. Subhanallah, subhanallah. Jadi berdasarkan hadis ini, apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, baik itu yang berkenaan dengan ibadat ataupun juga yang berkenaan dengan muamalat, itu semua tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, dengan kata lain, kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa setiap bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita mesti bayar zakat? Nah, diberikan kepada yang berhak supaya akhlak kita mulia. Nah, kenapa kita tidak boleh berzina, menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, dan lain sebagainya dari sejenis kemungkaran? Supaya akhlak kita mulia. Subhanallah. Jadi memang Islam ini agama akhlak.
Nah, karena misi kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak. Dan Nabi yang membawa misi untuk penyempurnaan akhlak tadi ternyata manusia yang akhlaknya sangat agung. Nah inilah sekedar kita perlu mengenal tentang misi akhlak yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita harus jujur, dan memang wajib jujur, kalau kita ingin katakan sekarang tentang revolusi akhlak, sebetulnya bapak revolusi akhlak dunia, bapak revolusi akhlak dunia tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengajak umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi membawa umat manusia di dunia di zaman jahiliyah dulu dari zulumat, dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, itu langkah revolusi yang luar biasa. Itu langkah revolusi, terobosan revolusi yang maha dahsyat luar biasa. Nah, karena yang dibawa oleh Nabi ini bukan hanya satu lokal se-Jakarta atau se-Pulau Jawa atau se-Indonesia, tapi dunia yang saat itu dipenuhi dengan alam jahiliyah, dipenuhi dengan alam zulumat. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa bapak revolusi dunia yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah baiklah ya kawan. Kalau begitu saya pikir perlu juga sedikit kita gambarkan sebetulnya akhlak Nabi yang agung itu yang macam mana sih? Nah supaya ada gambaran bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, begitu juga yang ada di luar. Tadi sudah saya katakan untuk mencari satu ibarat, ungkapan yang bisa menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi secara tuntas memang sulit. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa, yaitu ketika seorang Hisham bin Amir bertanya kepada istri Nabi tercinta. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sebetulnya bagaimana sih akhlak Nabi? Satu pertanyaan yang sederhana tapi mendalam. Satu pertanyaan yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, simpel. Tapi isinya ini begitu mendalam dan jawabannya ini memang ditunggu oleh umat. Nah, lalu apa dijawab oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah ini terkenal dengan pemahamannya tentang fikih, terkenal dengan keilmuannya, karena memang beliau langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatuna Aisyah berhasil menjawab dengan satu ungkapan yang singkat tapi padat, yang ringkas tapi jelas. Jadi jawabannya sederhana tapi komprehensif. Subhanallah. Apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Itu aja dijawab oleh Siti Aisyah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam memilih kata. Nah, sekarang jawaban ini kita katakan maha dahsyat. Kenapa? Karena dengan ungkapan yang begitu singkat tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menginformasikan kepada kita bahwa akhlak Nabi itu sebenarnya adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah penjabaran, pengejawantahan, pengamahlan, kewujudan dari isi kandungan Al-Quran. Kemana Al-Quran itu membimbing, kesanalah Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran itu menuntun, begitulah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi siapa yang mau tahu akhlak Nabi, ya baca Al-Quran. Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah sekarang mari kita lihat. Al-Quranul Karim mewajibkan sholat, puasa, zakat, dan aneka ragam kewajiban. Nah demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam kemungkaran.
aneka ragam kemaksiatan. Subhanallah, demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat seumur hidupnya, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi jawaban Siti Aisyah ini begitu luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau yang begitu tinggi, dan sekaligus beliau berhasil sukses memilih satu ungkapan yang cukup secara umum mewakili kita semua umat Islam dalam upaya mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua, siapa yang ingin tahu akhlak Nabi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quranul Karim, bagaimana tuntunannya, itulah akhlak Nabi. Nah, lalu bagaimana pengajuan tahannya? Dalam ibadat, muamalat sehari-hari, kita buka hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hadis itu adalah penjelas daripada isi kandungan Al-Quranul Karim.